Inilah wajah IS, pelaku atas Nia Kurniasari, penjual gorengan yang meninggal secara tragis. Polisi baru saja menetapkan pelaku pembunuhan terhadap gadis 18 tahun asal Padang, Nia Kurniasari. Penetapan ini dilakukan polisi pada Minggu 15 September 2024. IS atau Indra Septiarman, jika dilihat dari penampakannya, Indra adalah sosok yang bengis. Terlihat juga sosok IS tersebut menggunakan tato di sekujur tubuhnya. Penetapan IS ini merupakan keinginan warga yang telah lebih dari sepekan menanti tertangkapnya pelaku. Warga meminta pihak polisi agar merilis wajah pelaku yang disebabkan Nia meninggal dunia. Sebelumnya, polisi belum menetapkan tersangka. Namun, ini adalah harapan baru atas kasus Nia yang semakin terang benderang. Oke ya, Ini jadi Mas Ahmed, beberapa waktu lalu kan netizen tuh bingung ya. Ini kami sebagai warga, terutama warga di Sumatera Barat Padang ya. Gimana sih kami mau membantu gitu, orang wajahnya saya tidak tahu gitu. Nah, alhamdulillah pada 15 September ya, polisi telah menetapkan IS ya. Indra Septiarman ya, kalau salah itu ya, sebagai pelaku ya. Dia dikenal juga sebagai Indra Dragon ya. Seperti itu. Umurnya masih 26 tahun. Masih muda. Masih muda. Cuman karena dia ada terjangkit kena narkoba, makanya mukanya tua sekali. Ini setan ini, manusia yang nggak tahu diri. Dan juga ini gaya preman bertato, tapi tega menghabisi perempuan seperti ini, yang hanya seorang penjual gorengan. Malah sangat tragis dia membunuhnya, membuat pakai batu. Dia tidak, ini otaknya ini sudah tidak ada, sudah kosong ya. Kamu ya Indra ya, ini saya ngomong ini, saya Ahmed. Kalau kamu pasti melihat, kamu ini otak kamu ini sudah tidak ada. Kamu tidak mikir, tidak ada kamu adik perempuan. Kalau kamu punya adik perempuan digini orang, pasti kamu sangat emosi, bahkan mau kamu bunuh pelakunya kan. Tapi sebenarnya ini saya kalau jumpa kamu, saya ingin juga mengemas muka kamu itu nih, karena perbuatan kamu itu sudah tidak berkemanusiaan, sudah kelewatan batas. Oke, Mas Ahmed, dengar kabar dilempar batu itu dari arwahnya si Nia ya, yang dirasuki ke tubuh seorang wanita. Cuman kan itu masih sebatas suatu suatu pandangan, belum jadi kebenaran. Jadi yang jadi acuan kita ini adalah pihak polisi. Seperti ini ya, polisi telah menetapkan IS. Kita akan terus menaikkan bahwasanya IS inilah pelakunya. IS inilah tersangka yang harus kita cari. Benar. Dan ini sudah kita rilis ya, suatu pemberitahuan di PO buron pelaku pembunuhan gadis 18 tahun yaitu Nia Kurniasari. Ciri-cirinya nih kurus, kulit hitam, bertato. Jika melihat, hubungi kantor polisi terdekat. Kita bukan kita masalah itu masih pandangan dia melempar batu. Tapi walaupun dia lempar batu atau tidak, ini kalau saya nilai ini bukan laki-laki sejati. Ini suruh ganti rok. Ini nggak ada nyali. Tatonya ini hanya pajangan. Beraninya menghabisi seorang wanita. Mau dia itu benar atau tidak yang dia lempar batu, tapi dia mengakibatkan seorang gadis yang masih berusia di bawah 20 tahun mengakhiri hidupnya. Ibaratkan Nia Kurnia ini, padahal kalau tidak karena dihabisi dia, mungkin ke depannya insya Allah kalau memang dia panjang umur, kita tidak tahu, bisa saja dia menjadi orang yang sukses. Apalagi dengan cita-cita yang luar biasa. Mas Ahmed. Ya, terutama ketika dia berkomunikasi atau dengan temannya, beliau itu menyampaikan keinginannya yang sangat luar biasa menjadi seorang mahasiswa atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Sebelum beliau meniatkan dirinya sebagai seorang mahasiswa, masuk sebagai seorang mahasiswa, beliau tuh mengatakan bahwasanya saya masih punya hutang kepada paman saya. Jadi saya harus menabung untuk melunasin itu dulu, kemudian baru saya pikirkan
Ya, kalau kuliah itu bisa kapan saja sih sebetulnya, tapi jangan terlalu lama. Kalau saya pribadi Mas Ahmad 1 tahun saya benar. menganggur ya Betul. ibaratnya. Jangan terlalu lama. Ya mungkin niatan hati Nia yang sangat mulia ini 1 tahun dia akan fokus membantu keluarga, menyimpan, menabung, dan serta yang terutama adalah melunasi hutang kepada sang paman. Iya. Dan juga dia ini bisa saja dia kalau yang selesai kuliah. Kalau nengok saya, dari pandangan saya ini, gambaran wajah ini, dia bisa menjadi apa? Pengusaha sukses. Karena dari dia berjualan, dari merintis dia melalui gorengan keliling, itu kita sudah nampak bakat dan niat dia. Dia itu bidang dia itu jiwa pengusaha. Jadi nggak kenal malu. Tidak. Itulah kebanyakan pengusaha yang sukses luar biasa itu, yang dia dari nol seperti ini, itulah yang kebanyakan berhasil. Bukan karena dari dia hanya tinggal meneruskan usaha orang tua, itu tidak kita jempoli. Yang kita jempoli seperti ini. Dari dia tidak malu keliling walaupun dia masih gadis. Ini otomatis nih semasa hidup itu. Ini pasti itu bukan saya dua-dua lagi. Pasti ada 1-2 orang kawan yang membuli nih. Karena zaman sekarang lagi kebanyakan wanita seperti ini banyak gengsi. Kalau kita bilang. Jadi saya salut dengan almarhumah Nia ini. Semoga dia ni ditempatkan di sisi Allah SWT, ditempatkan di surganya Allah, yaitu surga Jannatul Naim. Yang pasti adik kita Nia ini masa mati syahid. Ya. Jelas karena matinya saat berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Makanya tadi kita sempat doain ya nggak putus-putusnya untuk adik Nia. Ya semoga pelaku cepat tertangkap, siapapun yang terlibat ya. Kalau Mbak Ila tidak yakin 1 orang aja, ya ada 2 orang atau lebih, itu. Ya nanti akan dibuktikan setelah ditangkapnya pelaku biadab ini ya, pelaku pengecut ini ya. Dan ini yang mukanya jelek ini udah bertato jelek. Ini dari saya, ini darahnya nih halal untuk kita basmi, kita bunuh. Karena kalau ini kan di negara Indonesia. Kalau di negara luar, negara Arab itu memperkosa atau membunuh seorang gadis yang masih muda gini, ini halal nih, dipancung lehernya sampai putus. Iya. Makanya kalau dipancung Mas Ahmad, kalau di negara Arab ya kita tangkap, kita serahkan aja ke pengadilan Islam. Makanya ini kalau kita dapat, kita bunuh pun ini kita hukum, kita tidak berdosa. Malah ini darahnya halal karena ini sudah kelewatan. Kalau di Indonesia berbeda Mas Ahmad, kita nggak boleh ibaratnya memprovokasi, biarkanlah penegak hukum. Ini negara kita, negara NKRI, jadi kalau ada dampak itu tangkap, serahkan ke pihak berwajib. Jangan kasih lepas lagi. Kita bantu kepolisian karena kita tidak bisa mengharapkan penuh dengan kepolisian karena namanya kepolisian ini dia manusia biasa juga, pasti dia perlu juga punya kelemahan dan kemampuan, dan juga mereka itu sama seperti kita ya, pasti ada punya keluarga, kan pasti juga punya urusan di keluarga. Tapi warga diharap membantu lah. Kita lah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jangan kita sementang di negara ini ada keamanan kepolisian, kita tumpukan ke pihak kepolisian, tidak bisa. Kita cari bersama-sama gotong royong kan untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh si Indra Septiarman yang alias Indra Dragon. Ini kalau saya ya, ini kamu lihat nih ya, Indra Dragon. Ini saya Mas Ahmad mengganti nama, ini katanya ini nama preman kamu Indra Dragon. Saya mengganti nama kamu, ini tidak Indra Dragon, Indra Kodok. Karena seorang kodok itu pengecut. Kalau dragon itu gagah seperti naga. Ya pasti mau mempertanggungjawabkan kelakuannya. Iya. Jadi Mas Ahmad juga boleh di skip video gambar berikutnya. Oke. Ini. Ya, ini gambaran sudah ditangkap ya, ditangkap di gubuk tua. Ya ada juga pandangan dia berada di suatu jembatan. Kemudian nggak jauh dari jembatan itu ada rumah kosong. Betul. Ya ini pandangan dari spiritual ya. Apakah dia saat ini di sana? Walau alam. Betul. Yang pasti tidak perjuangan teman-teman dari sahabat-sahabat kepolisian ataupun masyarakat yang bergerak untuk mencari ya, itu adalah perjuangan ya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Benar ya, itu dia. Jadi untuk Indra, kemanapun kamu lari pasti kamu dapat. Ibaratkan kata pepatah, sebau-baunya bangkai disembunyikan,
itu pasti tercium. Jadi dimanapun kau tersembunyi, pasti itu tercium bau kamu di mana. Iya, benar sekali. Oke, Mas Ahmed, mungkin kita sampai sini dulu ya. Buat teman-teman, kita akan menelusuri mungkin tempat yang kemarin lagi. Iya, benar. Ya, karena